Sebegitu berpengaruhnya lini serang Persib Bandung ketika tidak ada Beckham Putra ditambah lapis kedua Persib Bandung. Haruskah di musim depan kita benar-benar memperkuat pemain lapis kedua agar lebih sepadan dengan pemain inti? Karena Bojan Hodak tengasupkeun pemain salah satu pertimbangannya. Tidak ada yang lebih baik ketimbang pemain 11 pertama. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Situasi Persib Bandung sekarang bikin kita lebih panjang menghirup napas. Yang awalnya benar-benar aman atau mungkin setidaknya bisa nyalse heula untuk mendapatkan gelar juara di tahun sekarang, di musim sekarang. Tapi sekarang udah mulai genting karena Dewa United menang dari Persib eleh ku Persebaya. Sebelumnya saya memohon maaf juga karena beberapa hari ini saya tidak update konten bobotoh sanes kuna naon. Aduh, peralatan konten abdi aya kalaksakan dan sekarang baru bisa konten lagi. Oke, kita masuk dulu ke pertandingan Persib Bandung saat melawan Persebaya. Mungkin ini udah agak sedikit bobotoh juga lupa karena ini udah mungkin banyak dibahas juga oleh konten kreator lain tentang Persib Bandung, tapi saya ingin menyoroti beberapa hal masalah tentang tidak adanya Beckham Putra dan sebisa apa pemain lapis kedua Persib Bandung. Ingat sekali lagi ini bentuk kritikan untuk Persib Bandung dan obrolan mungkin kita selaku bobotoh. Dan saya sangat setuju untuk saat ini di mana Persib lagi agak jelek, terus juga banyak sekali cacian makian dari tim atau bukan tim tapi supporter non Persib Bandung, ditambah juga ada pihak-pihak yang wallahu alam sedang berusaha untuk menjatuhkan Persib karena Komdis lah, PT LIB dan segala macamnya. Persib tidak punya siapa-siapa lagi kecuali kita selaku keluarganya bobotoh, supporter Persib Bandung. Itu sebabnya kritik Persib Bandung boleh, tapi jangan keluar konteks. Yang lebih utama satukan padu dukung Persib Bandung agar bisa mempertahankan klasemen pertama musim ini dan terus menjadi juara. Karena kalau kita terpecah belah, si itu butut, si iya mah goblok, Bojan Hodak salah bikin strategi, pemain ini dipainkan kene dan segala macam. Nah, lamun kita seperti itu, Persib Bandung semakin terpecah belah, konsentrasi semakin hilang. Bukan tidak mungkin Dewa United akan menyalip dan menjadi juara. Kan agak terlucu lamun Dewa anu juara nama tim A-nya gitu kan, kita tim legend, masa iya mau kalah. Nah, permainan Persib Bandung sebenarnya di babak pertama rada cukup menguasai permainan bobotoh salam dunia. Persebaya bisa dibilang kakurung lah ku Persib Bandung khususnya di babak pertama dan 30 menit awal. Tapi memang kelihatan Persib seperti bermain pincang. Hanya main ke kiri terus ke Cio terus. Sementara di kanan yang ada Hen-Hen di sana dan Kakang mungkinnya bisa dibilang Tyron Delvino kelihatan lebih agak masuk ke dalam. Mungkin terbiasa karena dia juga playmaker, ditambah juga instruksinya seperti itu biar Hen-Hen leluasa menyisir posisi wing kanan. Tapi apa daya, inilah kemampuan Hen-Hen gitu bobotoh. Jauh kalau kita seandainya pertimbangkan dengan Beckham khususnya dari segi serangan. Dan Hen-Hen ini saya lihat di beberapa pertandingan atau bahkan musim sekarang ini seperti kehilangan jati diri. Jujur saja, kenapa? Ketika dia pegang bola seperti ingin cepat-cepat kasih bola. Dia seperti bingung, dia seperti enggak mau pegang bola. Terlihat di beberapa kali ngasih passing-passing dekat ke Cio yang padahal seharusnya mungkin dia bisa akselerasi. Hilang PD-nya. Nah, ini juga mungkin dipengaruhi karena begitu banyaknya kritikan ke Hen-Hen sehingga dia agak sedikit kehilangan kepercayaan diri. Ini kelihatan banget sama halnya kalau dulu mah Febri bobotoh. Febri lamun menegang bola teh tekuk ka tukang, kasih ke tengah, nggak berani crossing, nggak berani nusuk. Kepercayaan dirinya hilang sebelum dia bagus lagi di akhir-akhir dan pada akhirnya cedera ya bobotoh. Kepercayaan dirinya hilang dan itu juga terlihat di Hen-Hen. Kalau di bertahan mungkin Hen-Hen kuat, kita harus akui lah cara bertahan Hen-Hen itu bisa dibilang cukup baik. Tapi kalau dari sisi lain yaitu harus membantu serangan, kita harus akui Hen-Hen agak kurang. Tidak adanya Beckham Putra pada akhirnya benar-benar berpengaruh kepada Persib Bandung kalau menurut saya. Karena Beckham itu pemain yang akselerasinya bagus, dia bisa mendobrak dan membuka pertahanan lawan dengan gocat-gecotnya, dengan dribble cepatnya, dengan capping-cappingnya. Bahkan tidak jarang sisi dari pertahanan yang dimana ada Beckham di situ membuat pelanggaran gitu kan. Bagaimana crossing-crossingnya hebat juga gitu. Tendangan jarak jauhnya, pokoknya memiliki kecerdasan dan visi bermain yang bagus. Dan ini kehilangan Persib Bandung. Setelah Persib berhasil dikunci di sisi lain yang ada Cio Alves,
Beckham biasanya menjadi pembeda, sangat menjadi pembeda. Tapi sekarang ketika DDF dikunci, Cio disuruh di sisi kanan, nggak ada. Dan Beckham Putra insya Allah akan bermain lagi di laga esok melawan Persik Kediri ya, bobotoh salam dunia. Kenapa? Karena ya sesuai dengan prediksi saya ya di konten sebelumnya, pasti akan ditolak banding Persib Bandung, tapi seenggaknya dikurangi lah jadi 2 pertandingan. Ternyata betul, ini layak menjadi momen lagi untuk Persib Bandung kembali bangkit bobotoh salam dunia, karena sekarang Dewa berhasil mendapatkan poin positif di 5 pertandingan terakhirnya, sementara Persib Bandung di 3 pertandingan terakhir gagal menang. Sekarang walaupun memang Persib masih ada di puncak klasemen ya, hanya berbeda 5 poin dari Dewa United, tapi kehilangan poin demi poin, tidak mendapatkan poin maksimal di 3 pertandingan terakhir. Ini satu hal yang harus segera dievaluasi. Walaupun tentu juga Coach Bojan Hodak bilang bahwa ini tanggung jawab saya. Coach Pasos juga bilang ini tanggung jawab saya karena saya pelatihnya untuk Seva. Dan bagi saya bukan sebuah kesalahan kenapa memasukkan Seva dan memasukkan 2 penyerang baru, Gervane dan Rian Kurnia. Karena ini semacam dalam tanda petik perjudian yang harus dilakukan oleh Coach Bojan Hodak. Persib harus menang, wajib menang agar semakin jauh dari Dewa United atau seenggaknya tetap beda 8 poin. Dan salah satu konsekuensinya pergi menyerang dengan menambahkan lini serang, itu kan pemain lini serang. Tapi ya setiap keputusan dan setiap tindakan itu pasti mengalami konsekuensinya masing-masing. Bisa saja Persib tetap mempertahankan Kevin Mendoza tapi main gitu-gitu aja. Bisa saja juga Persib menambah penyerang, bisa lebih bagus, bisa juga lebih jelek karena lini pertahanan pada akhirnya berkurang karena fokus menyerang, sehingga banyak counter attack dari Persebaya. Ini hal yang wajar kalau menurut saya, bukan kesalahan strategi atau apapun itu, tapi sebuah konsekuensi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Jadi jangan terlalu berlebihan bobotoh menganggap bahwa Bojan Hodak nanaunan dan segala macamnya, dan Coach Bojan juga mengakui ini kesalahannya. Dan bagi saya sekali lagi tidak ada yang salah, sama halnya seperti kita hidup. Kalau kita makan pedas, ngeunah kaladaan tapi mencret. Tapi kalau kita nggak makan pedas, kurang nampol, tapi kita juga terjaga dari sakit perut misalkan. Itu kan hal yang wajar, pilihan dalam hidup. Dan lebih baik sekarang kita fokus masuk ke depan. Laga selanjutnya adalah melawan Persik Kediri, bobotoh salam dunia. Kita harus benar-benar konsentrasi karena ya mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus benar-benar menyapu bersih 9 laga kalau seandainya kita ingin kembali back to back juara. Ini bahaya banget karena Dewa United sedang benar-benar ngegas pisan, dia lagi sedang percaya diri, dan Persib lagi banyak sekali semacam trouble lah gitu bobotoh, mulai dari sisi eksternal yang kita tahu Skomdis lah, kita masalah wasit lah, terus sisi banyak pemain yang cedera juga lah, sekarang permainan Persib seperti inilah. Ini harus segera diperbaiki oleh Persib Bandung, dan mari kita dukung Persib Bandung dan doakan mudah-mudahan Persib Bandung kembali back to back juara musim ini. Segitu dulu untuk pembahasan hari ini bobotoh. Assalamualaikum.